Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini walaupun sedikit diguyur hujan, tapi tanpa merubah semangat kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya berjemaah dan nanti dilanjutkan dengan tarawih. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membawakan kenapa kita harus all out di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, sekiranya para hamba kaum muslimin mengetahui kebajikan-kebajikan yang dikandung bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan Ramadan terus ada sepanjang tahun. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Seberapa dahsyat Ramadan hingga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus berjuang habis-habisan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Yang pertama, dibukanya pintu-pintu surga dan rahmat serta ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, bila seseorang mukmin menjalankan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka terbuka lebar peluangnya untuk masuk surga dan tertutup peluangnya untuk masuk neraka. Begitu pula syaitan menjadi sulit untuk melakukan aksinya sehingga tangan dan kakinya seperti terbelenggu. Tentang puasa yang menghalangi gerak syaitan, Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempitlah saluran-saluran baginya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mengapa kita harus all out? Yang kedua, terjadinya berlipat gandaan ganjaran pahala. Barang siapa melakukan satu ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melaksanakan ibadah wajib pada selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melaksanakan 70 ibadah pada selain bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibu Husaimah. Selanjutnya, adanya Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan, maka barang siapa diharapkan kebaikannya atau tidak beramal baik di dalamnya, sungguh telah diharamkan atau tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti bulan ini. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya, masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Orang-orang yang puasa dan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut, tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut. Barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum air tidak akan merasa puas, tidak merasa haus untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, mendapat pahala khusus dari Allah. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan, kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat dan semisal dengannya sampai 700 kali lipat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang menentukan besar jumlah pahalanya. Sebab dia, Bani Adam, meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adalah selanjutnya akan mendapat dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada kasturi. Hadis riwayat Muslim. Hadirinkumullah, selanjutnya setiap doa akan dikabulkan Allah. 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, orang berpuasa hingga berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. Demi kebesaranku, engkau pasti aku tolong meski tidak sekarang. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya akan mendapatkan syafaat dari ibadah puasa dan tilawah Al-Quran. Sabda Nabi, puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat seorang hamba di hari kiamat nanti. Maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Pembebasan Allah dari siksa neraka. Setiap malam pada bulan Ramadan ada orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain disampaikan bahwa Said Al-Khudri Rasulullah bersabda, tiada seorang yang berpuasa suatu hari saja, malaikat Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terakhir, Allah akan membanggakan orang-orang yang berpuasa di hadapan malaikat-malaikatnya, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah wahai malaikatku kepada seorang hambaku, dia meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makannya dan minumnya semata-mata karena aku. Hadis riwayat Ibnu Adi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sisa Ramadan masih agak panjang ini, kita akan sentiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik sunat maupun yang wajib. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.